Selamat berjumpa anak-anakku sekalian. Pada pertemuan pertama kita sudah belajar tentang olah tubuh, pertemuan kedua olah vokal, dan pada pertemuan yang ketiga kali ini kita akan belajar tentang olah rasa. Mari simak materi selengkapnya. Anak-anak silakan. Olah rasa pada dasarnya menampilkan keindahan dan keterampilan seorang aktor dalam mewujudkan berbagai pikiran, emosi, perasaan, dan sosok peran yang sedang dimainkan sesuai dengan karakter. Untuk latihan olah rasa seorang pemain teater, berlatih konsentrasi, perasaan dan emosi. Konsentrasi adalah latihan memusatkan pikiran kita pada suatu objek sesuai dengan tujuan, misalnya, pikiran fokus pada hafalan naskah, lawan main, dan pada permainan di atas panggung. Pikirannya tidak terbagi dengan berbagai hal yang lain. Ada beberapa kegiatan latihan yang sangat membantu menguatkan olah rasa, yakni 1. Latihan konsentrasi panca indera. 2. Latihan konsentrasi dengan permainan. 3. Latihan imajinasi. 4. Latihan ingatan emosi dan permainan. A. Latihan konsentrasi panca indera. Konsentrasi panca indera merupakan kemampuan peralatan tubuh dalam merespon atau bereaksi terhadap berbagai hal terutama yang berhubungan dengan sifat-sifat, yaitu 1. Mata, berfungsi untuk menangkap dan bereaksi terhadap objek-objek penglihatan atau visual. 2. Hidung, berfungsi untuk menangkap dan bereaksi terhadap objek-objek aroma atau penciuman. 3. Telinga, berfungsi untuk menangkap dan bereaksi terhadap objek-objek suara, bunyi, pendengaran. 4. Lidah, berfungsi untuk menangkap dan bereaksi terhadap rasa, taste, manis, asin, pahit, masamdes. Pengecapan. 5. Tubuh, berfungsi untuk menangkap dan bereaksi terhadap sentuhan, rabaan. Seluruh kemampuan panca indera dalam hubungan olah rasa senantiasa ditujukan untuk membangun kepekaan rasa yang nantinya hadir. B. Latihan konsentrasi dengan permainan. Pada latihan ini bertujuan agar aktor atau aktris lebih berkonsentrasi pada perannya masing-masing. Pada latihan ini anak-anak bisa melihat beberapa contoh di buku seni budaya kelas 9, misalkan membuat aturan berhitung dari angka 1 sampai 6, pada saat berhitung dimulai angka 3 dan 5 diganti dengan kata ganjil. Aturan yang terakhir bagi peserta yang tidak konsentrasi pasti salah menyebut bukan kata ganjil tetapi menyebut angka 3 dan 5. Masih banyak permainan, silahkan berlatih konsentrasi. C. Latihan imajinasi. Imajinasi adalah kemampuan dalam menciptakan daya khayal sebagai hasil kepekaan ingatan emosi dari kehidupan sehari-hari, perumpamaan atau metaforik terhadap binatang, tumbuhan, unsur alam atau hasil sebuah perenungan mendalam yang mampu menghadirkan khayalan positif. Latihan imajinasi dibagi atas dua bagian, yang pertama imajinasi dengan stimulus dan yang kedua tanpa stimulus. Atau berimajinasi dengan alat bantu dan tanpa alat bantu. Seperti berimajinasi bermain bola, berimajinasi memindahkan batu besar dari satu tempat ke tempat lain. Latihan ini bisa dilakukan sendiri-sendiri atau berimajinasi bersama. Misalnya berimajinasi pergi berpetualang ke hutan belantara, mendaki puncak tinggi, dan menuruni jurang yang curam. D. Latihan ingatan emosi dan permainan. Ingatan emosi adalah salah satu perangkat pemeran untuk bisa mengungkapkan atau melakukan hal-hal yang berada di luar dirinya. Suyatna Anirun, 1998. Sumber dari ingatan emosi adalah kajian pada ingatan diri sendiri dan kajian sumber motivasi atau lingkungan motivasi yang bisa kita amati. Ingatan emosi berfungsi untuk mengisi emosi peran yang kita mainkan. Seorang pemeran harus mengingat-ingat segala emosi yang terekam dalam sejarah hidupnya, baik itu merupakan pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain yang kita rekam.
Dengan ingatan emosi ini kita akan mudah memanggil kembali jika kita perlukan ketika sedang memainkan peran tertentu. Ada beberapa latihan yang perlu dilakukan yaitu, 1. Lintasan emosi. 2. Latihan tergesa-gesa. Sekian dan terima kasih.